Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Amalia dari Universitas Bengkulu, Prodi S1 Akuntansi. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Pendapatan dari perusahaan dagang disebut dengan penjualan. Persediaan perusahaan dagang terdiri dari perlengkapan dan barang dagangan yang termasuk bagian dari aset lancar dan akan memberikan manfaat ketika barang tersebut sudah terjual. Beban untuk satu periode terdiri dari beban pokok penjualan dan beban operasi. Beban operasi terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Kemudian, aktivitas operasional perusahaan dagang. Dalam perhitungan dan penyajian laba rugi, perusahaan menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian, laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi bersih. Selanjutnya, perhitungan laba pada perusahaan dagang. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya beban pokok penjualan. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagang tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya, istilah-istilah yang berkaitan dengan arus harga perolehan. Yang pertama, persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan awal yang diperoleh nilai. Persediaan barang dagangan awal beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, pembelian atau purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Yang ketiga, barang tersedia untuk dijual. Cost of goods available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual satu periode dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang keempat, harga pokok penjualan, cost of goods sold, adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Yang kelima, persediaan barang dagangan akhir, ending inventories, adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang terdiri dari dua. Yang pertama, sistem perpetual, yang kedua, sistem periodik. Sistem perpetual terjadi setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan. Misalnya pembelian, retur pembelian,
pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan sistem periodik tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Sedangkan sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik. Kemudian, harga pokok penjualan pada sistem perpetual akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Sementara harga pokok penjualan pada sistem periodik baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. Kemudian, perhitungan fisik pada sistem perpetual dihitung setiap akhir periode. Tidak wajib menghitung perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan. Tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Sementara pada sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Kemudian, perbandingan pencatatan transaksi terkait dengan persediaan barang dagangan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai. Akun yang digunakan oleh sistem perpetual yaitu inventory di debit, cash di kredit. Kalau periodik, menggunakan akun purchase di debit dan cash di kredit. Untuk pembelian barang dagangan secara kredit, akun yang digunakan oleh sistem perpetual yaitu inventory di debit dan akun payable di kredit. Untuk sistem periodik, purchase di debit dan akun payable di kredit. Yang kedua, dalam transaksi pembelian barang dagangan sering terdapat adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli ataupun oleh penjual, tergantung pada kesepakatan yang tertulis dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan. Yang pertama, FOB shipping point
dan FOB Destination Point. Kesepakatan FOB Shipping Point, kesepakatan di mana kepemilikan barang dagang sudah beralih sejak di gudang penjual. Maka yang membayar biaya angkutnya adalah pembeli. Yang kemudian untuk FOB Destination Point, kesepakatan kepemilikan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang dagangan tiba di gudang pembeli. Maka yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya angkut pembelian untuk sistem perpetual menggunakan akun inventory di debit dan cash di kredit. Sedangkan periodik menggunakan akun freight in di debit dan cash di kredit. Selanjutnya, yang ketiga, ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai pesanan, atau ketika barang yang dibeli dikomplain perusahaan tidak sesuai standar atau barang rusak, tetapi perusahaan tidak mengembalikan namun penjual mengurangkan harga atas barang tersebut. Jika sebelumnya pembelian dilakukan secara tunai, maka untuk sistem perpetual, cash di debit dan inventory di kredit. Untuk periodik, cash di debit dan purchase return and allowance di kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, perpetual, akun payable di debit dan inventory di kredit. Untuk periodik, akun payable di debit dan purchase return and allowance di kredit. Yang keempat, perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagangan pada periode diskon. Ketika perusahaan membeli barang dagangan secara kredit, maka pada faktur pembelian tertera syarat pembayaran, misal 2/10, N/30. Artinya jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan potongan atau diskon pembelian sebesar 2% dari nilai pembelian, dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya adalah 30 hari terhitung sejak tanggal pembelian. Pada sistem perpetual, akun yang digunakan adalah akun payable di debit dan yang di kredit inventory dan cash. Untuk periodik, akun payable di debit, di kredit, purchase discount and cash. Purchase discount di kredit dan cash di kredit. Jika penjualan barang dagangan secara tunai, perpetual, akun yang digunakan cash di debit, sales di kredit, cash of goods sold di debit, inventory di kredit. Periodik, cash di debit dan sales di kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit, perpetual, akun receivable di debit dan sales di kredit. Cost of goods sold di debit dan inventories di kredit. Untuk periodik, akun receivable di debit dan sales di kredit. Yang kelima, jurnal yang dibuat ketika kesepakatannya FOB Destination Point, maka yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Perusahaan akan menanggung biaya angkut untuk mengirimkan barang sampai ke gudang pembeli. Jurnal yang dibuat adalah perpetual dan periodik. Jurnal yang dibuat sama, yaitu freight out di debit dan cash di kredit. Yang keenam, ketika perusahaan menerima pengembalian dari
pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai pesanan pembeli. Jurnal yang dibuat untuk sistem perpetual, sales return and allowance di debit, cash di kredit, inventory di debit, dan cost of goods sold di kredit. Untuk periodik, sales return and allowance di debit dan cash di kredit. Untuk penjualan dilakukan secara kredit, perpetual menggunakan akun sales return and allowance di debit, akun receivable di kredit, inventory debit, cost of goods sold di kredit. Periodik sales return and allowance di debit dan akun receivable di kredit. Dan yang ketujuh, ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon. Jurnal yang dibuat antara sistem perpetual dan periodik sama, yaitu cash dan sales diskon terletak di debit dan akun receivable terletak di kredit. Sekian, itulah penjelasan yang bisa dibuat dalam video kali ini. Jika ada salah, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.